Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja untuk video review pembelajaran kita untuk penilaian tengah semester 2 ini. Oke, yang pertama adalah jelaskanlah pengertian iman kepada Rasul. Nah, jadi pengertian iman kepada Rasul ini yakni meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oke, itu yang pertama ya. Selanjutnya ya, jelaskanlah pengertian iman kepada Nabi. Apa itu pengertian iman kepada Nabi? Yakni adalah meyakininya dengan sepenuh hati ya bahwa Nabi itu adalah juga manusia biasa, tetapi termasuk manusia yang dikhususkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, baik itu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu bedanya antara Nabi dan Rasul. Oke. Selanjutnya, jelaskanlah pengertian Rasul. Nah, Rasul adalah manusia pilihan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup. Oke, itu pengertian dari Rasul. Selanjutnya, pengertian dari sifat-sifat wajib Rasul. Ya, salah satunya adalah sifat as-siddiq. Apakah pengertian sifat as-siddiq itu? Siddiq artinya adalah ya, segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi dan Rasul itu adalah sesuatu yang tidak diragukan kebenarannya. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam ayat ke-41. Selanjutnya, ya, jelaskanlah pengertian iman kepada Rasul dari sifat amanah. Nah, jadi sifat wajib kedua Rasul itu amanah, artinya dipercaya, tidak diragukan apapun. Semua ketetapan, takrirun, semua perucapan, qaulun, dan semua yang menjadi hadis dalam Rasulullah SAW. Nah, ini disampaikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 106 dan 107. Selanjutnya anak-anak sekalian, jelaskanlah pengertian sifat Rasul at-tabligh. Nah, tabligh artinya adalah menyampaikan, bahwa Rasul mempunyai kewajiban menyampaikan risalah kepada umatnya. Ini juga bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat ke-67. Kemudian anak sekalian, yang keempat sifat wajib Rasul itu adalah fatonah. Fatonah artinya adalah memiliki kecerdasan yang tinggi dibandingkan dengan manusia biasa lainnya. Ya, seperti dalam kisah Rasulullah SAW kita lihat ketika peletakan Hajarul Aswad, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara masing-masing kaum di Makkah. Kemudian anak sekalian, selanjutnya jelaskanlah pengertian sifat-sifat mustahil pada Rasul. Nah, sifat mustahil pada Rasul itu ada 4. Yang pertama al-kizib, artinya bohong. Yang kedua al-khianah, mustahil dia khianat atau katakanlah tidak dipercaya. Ya, dan ketiga dia al-kitman, artinya mustahil menyembunyikan kebenaran. Yang keempat adalah al-baladah, artinya mustahil Rasul itu bodoh atau tidak pintar. Selanjutnya anak sekalian, ya, jelaskanlah pengertian mustahil. Sifat mustahil tadi, ya, yang al-kizib tadi yang pertama, artinya Rasul itu mustahil bohong dengan firman dan ayat-ayat yang disampaikan kepada umatnya. Karena semua perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasul itu adalah memang didatangkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam surah An-Najm ayat ke-2 dan ayat ke-4. Selanjutnya al-khianah. Apakah yang dimaksud dengan sifat mustahil Rasul khianah? Nah, khianah itu artinya adalah ya, apa yang diamanatkan kepada Nabi dan Rasul itu pasti dilaksanakan oleh Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, jelaskanlah pengertian sifat mustahil al-khidman. Al-khidman ini artinya mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Artinya,
bahwa setiap firman yang diturunkan Allah kepada Rasul itu pasti disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, jelaskanlah pengertian sifat mustahil Rasul al-baladah. Al-baladah artinya adalah mustahil bodoh. Artinya Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi dia diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Selanjutnya anak sekalian, ya, yang dimaksud dengan sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Ya, yang pertama adalah disebut dengan ismatur rasul, artinya adalah bahwa Rasul itu maksum, artinya terhindar dari dosa. Yang kedua, al-iltizamur rasul, artinya yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan, artinya konsisten dengan apa-apa yang disampaikan, yang diucapkan, dan yang diperbuat oleh Rasul. Selanjutnya anak sekalian, jelaskanlah tugas-tugas Rasul. Nah, ini banyak sekali sebenarnya. Seperti menyampaikan risalah, mengajak kepada tauhid, memberi kabar gembira, menunjukkan jalan yang lurus, shiratal mustaqim, membersihkan jiwa manusia, dan sebagai hujjah bagi manusia. Selanjutnya, jelaskanlah hikmah beriman kepada Rasul. Tentu banyak hikmahnya. Yang pertama, semakin sempurna iman seseorang. Yang kedua, terdorong untuk menjadi contoh tauladan. Yang ketiga, terdorong untuk berperilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Tapi paling tidak 4 inilah hikmah beriman kepada Rasul. Selanjutnya, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan muamalah. Nah, ini muamalah itu artinya adalah ya hubungan antar manusia di dalam kehidupannya. Ya, seperti hal-hal yang termasuk dalam urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata, perdagangan, bisnis, komitmen, dan lain-lain. Ya, sementara menurut fikih, ya, amanah atau muamalah ini diartikan adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuh melalui beberapa cara. Yang pertama, jual beli. Tentu ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dibeli. Tentu ini menyangkut hablum minan nas, antar manusia. Sewa menyewa juga, upah mengupah, pinjam meminjam, bersyarikat, dan lain-lain yang dimatur dalam interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian anak sekalian, jelaskanlah batasan-batasan dalam muamalah. Apa saja batasan-batasannya? Ya, tentu tidak boleh dengan cara yang batil, artinya yang dilarang oleh agama dan undang-undang negara. Tidak melakukan kegiatan riba. Tidak boleh dengan cara-cara zalim atau menganiaya, mengintimidasi, memaksa, memonopoli, dan lain-lainnya. Tidak boleh mempermainkan takaran atau timbangan. Itu juga menentukan aturan. Tidak boleh dengan cara spekulasi, artinya harus jelas ukuran, harga, berat, dan lain-lainnya. Kemudian tidak boleh melakukan transaksi haram, baik itu haram dalam caranya, haram dalam bentuknya, atau haram cara menikmati hasil daripada interaksi sosial tadi. Kemudian selanjutnya sekalian, ya, jelaskanlah macam-macam bentuk muamalah. Ya, macam-macam muamalah itu ada beberapa. Yang pertama disebut dengan jual beli. Ya, kalau dalam konsep Islam, dasar jual beli ini dalam Al-Baqarah ayat ke-275. Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Bahwa Allah halalkan jual beli dan diharamkan oleh Allah akan riba. Nah, tentu harus memenuhi syarat jual beli pula. Ya, paling tidak ada 3. Ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang dan jasa perantara barangnya, kemudian ada ijab dan qabul. Selanjutnya sekalian, jelaskanlah pengertian khiyar. Khiyar ini artinya adalah memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Nah, ini ada 3. Ada khiyar majelis, artinya selama pembeli dan penjual masih dalam tempat yang sama, boleh memutuskan. Misalnya penjual menetapkan saya tidak jadi beli, atau tidak jadi jual, atau pembeli mengatakan saya tidak jadi beli. Ini disebut khiyar majelis. Yang kedua disebut dengan khiyar syarat, artinya garansi. Misalnya dalam 3 hari kalau rusak boleh dikembalikan. Atau yang ketiga ada namanya khiyar aib,
Yaitu pembeli boleh mengembalikan barang apabila terdapat cacat atau bahasa kitanya disebutlah dengan garansi. Oke, selanjutnya teman sekalian, jelaskanlah pengertian riba. Nah, riba ini ada beberapa. Secara umum disebut adalah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang. Ya, riba terbagi kepada 4. Ada riba fadl, artinya pertukaran barang sejenis tapi tidak sama nilainya. Ya, misalnya antara emas ya dengan emas tapi nilainya tidak sama. Misalnya emas yang kualitas 25% dengan kualitas 75%, ya mungkin sama jenisnya tapi nilainya tidak sama. Yang kedua, riba qardi artinya pinjam uang dengan syarat pengembalian harus ditambahkan. Nah, ini riba qardi. Misalnya pinjam 1 juta, ketika pengembalian harus 1.300.000 misalnya. Jadi yang 300.000 itu adalah jenis riba qardi. Kemudian yang ketiga, riba yadi artinya jual beli barang sejenis namun penjual dan pembeli berpisah. Nah, ini yang sekarang terjadi pada transaksi online misalnya. Ya kan, kita lihat di internet jenis baju atau pakaian-pakaian atau produk-produk lain, lalu kita suka, kita transfer uang, ketika terjadi dikirim ke kita barangkali tidak sesuai. Nah, ini salah satu. Atau yang keempat ada disebut riba nasia, artinya jual beli dengan penyerahan barang waktu beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian. Nah, ini juga dilarang karena ini akan menimbulkan spekulasi. Misalnya kita menjual buah-buahan yang masih berbunga, berputik, ya, lalu dibayar sekian juta misalnya, tentu tidak ada jaminan nanti dia sampai berhasil dengan baik. Oke, nah ini anak-anak sekalian untuk review kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama dan persiapkan untuk penilaian tengah semesternya ya. Oke, dan ingat senantiasa jaga kesehatan dan jangan lupa untuk sholat. Demikian saja. Lebih kurang mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.